Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, bonjour. Well, back again with me. My name is Hasifa Shakira from English Literature, Uncara Hidayatullah Jakarta, and I'm also as the young member of UKM Bahasa Fuad. Jadi, di kesempatan kali ini, aku mau bahas tentang materi dasar dari bahasa Prancis. Nah, dari video yang sebelumnya, kita udah belajar tentang alfabet. Pasti kan penasaran dong, gimana caranya buat berhitung atau cara pronunciation untuk angka-angka. Nah, di sini aku bakal ngajarin materi tentang les nombres atau number, yaitu yang kita sebut dengan angka. Jadi yang pertama dari 0 sampai 10. Oh iya, for your information, jadi di dalam bahasa Prancis, kalau kita kan ada 1 sampai sekian ribu angka, itu kan udah ada namanya sendiri dan nggak terlalu ribet. Kalau di Prancis ini, kita itu harus ngitung juga, karena nggak semua angka itu ada tetap yang disebut buat angkanya itu, sebutan buat angkanya. Jadi kita juga harus ngitung dulu buat nemuin apa nama angkanya itu. Nah, sini dimulai dari 0 sampai 10. Yang pertama itu 0. 0 ini zero. Yang 1, 0, 0, 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. Nah, jadi emang agak ribet sih kalau di bahasa Prancis kita itu ketika kita lihat suatu kata atau kalimat, kalau tulisannya begini, pasti yang kita ucapin juga beda. Jadi kita juga harus tahu aturan buat ngucapinnya gimana. Nah, coba kita ulang tadi 0 sampai 10 dari yang paling mudah ya. Ini dari 0 sampai 10. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu 0 sampai 10. Nah, kan angka nggak mungkin dong dari 0 sampai 10 doang. Jadi kita lanjut ke 11 sampai 20. Nah, yang berikutnya ini kita ada konsep baru, yaitu menggabungkan dua angka dengan tanda hubung. Jadi misalnya ini 18. Itu adalah 10 dan 8 dalam bahasa Prancis, atau kita nyebutnya itu 18. Nah, kalau kita ngafalin ini, membentuk angka-angka selanjutnya itu bisa jadi lebih mudah. Karena kita untuk kedepannya, untuk angka berikutnya itu bakal ada ngitung-ngitung. Jadi, kalau kita udah hafal dan tahu angka-angka dasarnya dari 0 terutama sampai 20 ini, kita akan lebih mudah buat tahu angka selanjutnya itu apa namanya. Nah, terus kita yang selanjutnya, sebelumnya kita review dulu yang 11 sampai 20, langsung nyebutnya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi emang ribet, walaupun di sini kita bisa lihat tulisannya itu ons, tapi kita bacanya itu ons. Karena di dalam bahasa Prancis ada aturan-aturan dalam pronunciation-nya. Jadi kita nggak boleh sembarangan
dan harus tahu aturannya itu biar kita benar dalam membaca suatu kata. Nah, selanjutnya itu ada angka 21 sampai 30. Nah, tadi kita udah tahu angka-angka sebelumnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus kita lanjut lagi ke 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, itu kan angka-angka dasar. Nah, sisanya itu sementara akan lebih mudah. Nah, buat yang 21 sampai 30 ini, ingat aja kalau 21, 31, 41, dan lain-lain sampai 61 itu memiliki at di antaranya. Ini at. Nah, cara bacanya itu dari 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. Nah, jadi sebenarnya kita lihat kan tadi kita udah lihat kalau itu berdasarkan hasil penjumlahan. Nah, kayak yang pertama ini ada 21, Wang itu 20 dan juga sama Ong. Itu kan satu. Jadi kita tambahin di sini. Wang Teang, terus kita lanjut lagi. Wang De, Wang Toa, kan De itu 2, Toa itu 3, Kat 4, Seng 5, Sis 6, Set 7, 8, 8. Wait. Tapi karena ini nyambung sama Wang, jadi kita bacanya Wang Tu. Kalau itu cuma untuk angka 8-nya sendiri, kita tetap bacanya Wi. Karena itu tadi balik lagi, di bahasa Prancis itu ada aturan-aturan untuk setiap katanya. Nah, berbeda lagi kalau Hong. Itu 30 udah beda lagi karena dia udah bukan 20 lagi. Selanjutnya 31 sampai 69. Nah, kita bisa ngikutin pola yang sama sebelumnya. Kecuali kita ganti Wong dengan Hong atau yang lainnya. 31 jadi Tong Teang. 32 jadi Tong De. Dan seterusnya. Nah, kita bisa melanjutin pakai tanda hubung dan juga angka dasar yang sama sampai 69. Ini dimulai dari 31, itu bacanya 31 Tohong Teang. 32 Tohong De. 33 Tohong Hoa. 34 Tohong Kat. Lanjut 35 Tohong Sang. 36 Tohong Sis. 37 Tohong Teset. 38 Tohong Tetui. Tohong Tetui. 39 Tohong Tenef. Nah, 40 udah bukan 30 lagi awalnya, di mana
30 kan adalah 30. Jadi kita ganti jadi 40. 40. Nah, dimulai dari 40, kita lanjut lagi dengan pola sebelumnya, yaitu nambahin angka dasar dan juga sebelumnya ditambahin Untuk 41, 41. 42, 42. 42. 43, 43. 44, 44. 45, 45. 46, 46. 47, 47. 48, 48. 49, 49. Nah, sama seperti sebelumnya, karena udah ganti lagi awalannya, bukan 40 lagi, di mana 40 yang ditambahin dengan angka-angka dasar dari 1 sampai 9, lanjut lagi ke 50. Nah, 50 ini udah ganti lagi, bukan kohongte lagi. Dia jadinya berubah sebagai sangkongte. Sangkongte. Nah, dimulai dari 51. Kita baca sangkongte teang. Sangkongte teang. 52, sangkongte de. Sangkongte de. 53, sangkongte trois. Sangkongte trois. 54, sangkongte quatre. Sangkongte quatre. 55, sangkongte cinq. Sangkongte cinq. 56, sangkongte six. Sangkongte six. 57, sangkongte sept. Sangkongte sept. Kita ulangi 2 kali supaya lebih fasih untuk menghafalkannya ya. Lanjut lagi 58, sangkongte tui. Sangkongte tui. Lanjut lagi, sangkongte neuf. Sangkongte neuf. Nah, beralih lagi, karena nggak cuma stuck di 50 doang, jadi kita lanjut lagi ke 60. 60 udah mulai berubah jadi soixante. Soixante. Sama seperti sebelumnya juga, polanya tetap sama. Jadi kita tinggal nambahin dengan angka-angka dasar dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, cara menghafalkannya dimulai dari 61, soixante teang. Soixante teang. 62, soixante deux. Soixante deux. 63, soixante trois. Soixante trois. 64, soixante quatre. Soixante quatre. 65, soixante cinq. Soixante cinq. Lanjut lagi, 66, soixante six. Soixante six. 67, soixante sept. Soixante sept. 68, soixante huit. Soixante huit. 69, soixante neuf. Soixante neuf. Nah, itu tadi kita bisa lihat kan, mulai dari 31 ke 40, 41 ke 50, 51 ke 60,
61 ke 69 itu sama aja polanya. Cuma kita tinggal ganti aja yang selanjutnya. Ini kalau misalkan kita 30, kita tinggal mulai dari 30, terus lanjutin ditambahin dengan angka dasarnya. Ini 1, 2, 3, seterusnya gitu. Ini juga sama, T. Dan juga seterusnya lanjut tetap sama juga T dan juga T. Jadi itu ya, kita perlu ingat polanya biar kita bisa lebih hafal dan juga berpikir spontan kalau misalkan menghitung. Kita lanjut lagi ke 70 sampai 79. Jadi mungkin kita pikir X plus Y dan semua aritmatika itu nggak ada gunanya kan dalam hidup kalau kita bukan seorang fanatik matematika. Nah, tapi perhitungan dasar yang kita pelajari akan bakal sangat ngebantu di sini. Ketika nyampe angka 70, kita mulai penambahan. Jadi 70 akan menjadi 60 ditambah 10 atau 60 10. Atau juga yang disebut 70. Nah, jadi 71 akan menjadi 60 plus 11 atau 60 11 kalau udah lanjut lagi ke yang seterusnya. Nah, kita bisa lihat ya tabelnya di sini. Dari 70 sampai 79. 70 sampai 79 kita coba buat sebutin gimana cara penyebutannya. Yang pertama itu 70. 70 itu 70. 70. 71 71. 71. 72 72. 72. 73 73. 73. 74 74. 74. 75 75. 75. 76 76. 76. 77 77. 77. 78 78. 78. Nah, kita lanjut lagi ke 79. Yang terakhir, 79. 79. Nah, jadi kelihatan kan polanya. Awalnya kita cuma 60, tapi dengan angka-angka dasar. Tapi di sini udah beda lagi, karena kita udah penjumlahannya itu nambahin dari angka 10. Ini kan 60, itu kan 70. Kita tambahin sama 10, jadinya 70. Seterusnya juga 71 itu kan 70. Maksudnya 60 ditambahin dengan 11. Nah, seterusnya juga 60 ditambah 12, 60 ditambah 13. Makanya terbentuk pengucapan dari angkanya itu begitu. Nah, kita lanjut lagi 80 sampai 89. Nah, kalau kita bisa ngelakuin 2 tambah 2, kita juga pasti bisa kok ngelakuin ini. Jadi, 80 dalam bahasa Prancis pada dasarnya adalah 4 20-an. Kalau kita pikirin, itu 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 sama dengan 80. Atau lebih simpelnya 20 kali 4.
Nah, ini kita lihat kan ada yang hilang nih di 81, yaitu the E, karena itu udah tereliminasi. Berbeda dengan sebelumnya, yang masih belasan dan juga angka-angka dasar. Nah, ini kita coba cara bacanya dari 80, 80, 80, 80, 81, 81, 81, 82, 82, 82, 83, 83, 83, 84, 80, 4, 84, 85 itu 85, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 87, 88, 88, 88, 89, 89, 89. Nah, selanjutnya 80 sampai 89 udah nih. Selanjutnya adalah 90 sampai 99. Nah, selanjutnya itu kita lanjut dari angka 90 sampai 99. Nah, ini rintangan terakhir. Tampaknya memang agak lebih sulit sih. Soalnya penjumlahannya akan lebih rumit. Nah, jadi di sini untuk 90 itu kita bisa ngambil 80 ditambah 10 ke dalamnya. Jadilah 90 atau yang disebut 90. Nah, jadi ini itu pada dasarnya 4 kali 20 karena itu sama dengan 80, 4 kali 20 ditambah 10. Jadi 90. Nah, sedangkan 91 yang selanjutnya itu jadinya 4 kali 20 yang mana hasilnya itu 80 dan juga jadi ditambah 11 dan seterusnya juga gitu. Nah, ini kita coba baca dari angka 90 sampai 99 yaitu 90 90, 90, 91 91, 91, 92 92, 92, 93 93, 93, 94 94, 94, 95 95, 95, 96 96, 96, 97 97, 97, 98 98, 98, 99 99, 99. Nah, itu tadi 90 sampai 99 dan selanjutnya kita di atas 100 yang dimulai dari 100 itu sendiri. Jadi 100 itu bahasa Prancisnya adalah song. Song. Memang tulisannya sen. Kalau kita baca Inggris mungkin kita tetap bacanya sen. Walaupun kalau Indonya kita bacanya chan. Tapi kalau Prancis dia aturan pembacaannya yaitu song. Nah, 110 itu
70. 70. Lalu kita lanjut ke 200 itu 200. 200. Nah, 250 itu 250. 250. 500 itu 500. 500. Dan 1000 itu 1000. 1000. 2000 itu 2000. 2000. Dan 1 juta itu adalah 1 million. 1 million. Nah, untuk operasionalnya itu kita bisa lihat di sini. Contohnya yang pertama itu 10 plus 5 egal 15 atau ça fait 15. Yang kedua contohnya 15 moins 5 égale 10. Jadi yang kayak contoh yang pertama itu 10 tambah 5 sama dengan 15. Jadinya hasilnya yaitu 15 itu. Nah, selanjutnya juga 15 kurang 5 sama dengan 10. Atau 10. Selanjutnya 10 kali 5 sama dengan 50. Atau 10 ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10 sebanyak 5 kali, hasilnya 50. Atau 10 fois 5 égale 50 atau 10 multiplié par 5, ça fait 50. Jadi itu. Dan selanjutnya itu 100 divisé par 5 égale 20. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu kita bisa ngapalin rumus-rumus yang udah aku jelasin tadi. Karena ada polanya sendiri dimulai dari angka dasar yang masih simple, selanjutnya juga angka belasan, terus puluhan yang ada polanya sendiri juga. Nah, jadi itu semua bisa lebih mudah kalau kita lebih banyak practice, because practice makes perfect. Kalau kita banyak latihan dan juga ngapalin, kita pasti bisa kok lebih mudah buat ingetnya. Okay, I think that's all for the material. Jadi sampai situ aja materi buat le nombre. Buat video kali ini, makasih buku. Kalau ada pertanyaan boleh banget ya buat komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys. Bye-bye.